HP Android tentunya udah nyampe 3 juta lebih. iPhone juga bisa main Resident Evil 4 Remake kelas konsol. Jadi kayak nggak ada alasan lagi kan buat beli handheld konsol gitu. Tapi tunggu dulu ya, jangan buang uang tuh dengan cuma-cuma. Karena masih banyak yang salah kaprah ya, ngarep beli HP gaming atau HP dengan spek dewa, berharap bisa menggantikan handheld konsol buat main game-game yang kekinian gitu. Bisa mengalahkan dan menggantikan sepenuhnya. Itu salah kaprah. Oke, di sini Fadil, hai guna urang obrolkeun. Iya, saya ngerti banget gitu ya. Banyak di antara kalian tuh yang ngarep beli HP tuh gak ribet, gak usah ganti perangkat buat main game. Nah, di video kali ini saya tuh bakal ngebantah ya bahwa HP gaming atau HP kencang tuh bisa menggantikan handheld konsol. Saya nggak akan bawa Asus ROG Ally atau Lenovo Legion Go atau Steam Deck, gak kan. Saya bakal membawa sebuah perangkat keluaran tahun 2017, yaitu Nintendo Switch. Nah, pertama tentu saya bakal singgung masalah emulator dulu ya. Sebuah aplikasi yang bisa di-download gratis di Android ataupun iOS yang bisa menjalankan berbagai game konsol, mau itu PS1, PS2, GBA, Switch, dan lainnya. Saya bisa bilang mimpi kalau pengen rasain yang sama persis experience main game lewat emulator. Karena prinsip kerja emulator tuh cuman mencoba meniru ya, bukan menggantikan berbagai konsol yang udah ada. Itu pun mencoba menirunya hanya dalam konteks game yang pengen kita mainin aja, bukan secara keseluruhan. Lalu buat main game emulator pun gak sesimpel yang kamu kira. Gak kayak download game di Play Store atau App Store. Harus cari dulu si ROM gamenya yang pasti sering hadir di situs yang banyak virus iklan. Setiap judul game pun lumayan sering harus kita setting dulu ya buat dapetin FPS atau grafis yang pas, yang kita pengen. Ribet. Dan percayalah ya, mau HP kamu tuh canggih apapun, misalkan nih Nintendo Switch nih, di Switch kan ada Joy-Con yang punya berbagai gestur menarik, aksesoris setir, mic buat karaokean, Nintendo Labo buat bantu kreativitas anak buat berbagai hal dari sebuah kardus sederhana yang udah diintegrasikan lewat si Nintendo, main ring adventure buat olahraga dengan lebih fun. Pokoknya masih banyak deh. Dengan aksesoris yang ada, bukan cuma jari doang yang gerak. Jadi bagus buat semua umur. Coba bisa nggak HP kayak gitu? Tentu aja nggak. Kalau HP itu paling ya kalau nggak gamepad ya cooler buat dinginin suhu. Ya udah gitu. Kalau Switch terus ya katakanlah kita tuh gak ada duit ya buat beli aksesoris lain. Cuman Joy-Con doang gitu bawaannya ya. Tapi Joy-Con tuh bener-bener asik buat dieksplor sama berbagai game yang ada. Misal nih ada game yang bisa disimulasiin buat kita balap makan makanan dan kita harus gerakin mulut kita kayak ngunyah. Kalau juga bisa dipakai buat dijadiin bowling atau juga raket bulu tangkis. Malah ada juga game yang bikin si Nintendo mesinnya tuh jadi dede bayi dan kita harus nidurin dia. Jadi benar-benar game yang fun sampai nyeleneh tuh ada. Game buat menari, game yang bisa kita bikin lari. Pokoknya main game Nintendo Switch tuh benar-benar bikin gerak. Nggak kayak HP yang cuma lihat layar dan mainin tangan doang. Makanya saya sebagai orang tua ya, di era digital ini serba internet dan pokoknya ya nggak lepas dari sebuah teknologi. Nggak melarang anak buat main game di HP sih. Tapi mengarahkan ya untuk main di Nintendo Switch ini dibandingkan di sebuah HP. Karena gamenya tuh ya gak cuman fun atau cuman main doang, tapi yang ngelatih motoriknya gimana, ngelatih otaknya tuh gimana. Pokoknya benar-benar fun dan ramah lah gitu buat keluarga. Game-game di Switch pun tentu gak cuman gerak-gerak atau fun doang ya. Game RPG yang serius kayak Zelda, Xenoblade, Fire Emblem, Super Mario, dan game-game eksklusif lainnya tuh ada. Belum lagi game eksklusif di Nintendo Switch tuh ya benar-benar eksklusif. Gak tersedia atau bakal di-porting kayak game-game kebanyakan di Sony PlayStation ya. Sekarang kan God of War, Spider-Man, Last of Us udah bisa dinikmati di PC. Terus kalau misalkan yang ngomen, bang Nintendo Switch mah gamenya mahal-mahal. Karena kalau misalkan Android pakai emulator download ROM tuh gratis kan. Ini ya terlepas masalah legalitas ya. Nintendo Switch pun bisa di custom firmware-nya biar bisa main game gratisan gitu. Terlepas masalah legalitas ya. Lagian terlepas masalah legalitas dan masalah gratisan itu yakin tuh game-game yang kamu download di emulator Android atau iOS tuh lancar 100% semua tanpa hambatan. Yakin. Walaupun sebentar lagi ada Nintendo Switch 2, Switch pertama atau cuma budget buat beli Switch Lite di akhir tahun bahkan mau awal tahun 2025, baru beli itu masih layak kok. Game-gamenya juga masih update sampai sekarang, bahkan tahun 2025 udah ada jadwal buat berbagai game terbaru ya di Switch. Dan dengan pemakaian yang apik, awet kok ya Nintendo Switch ini. Ini saya
beli yang versi awal bukan versi 2 atau yang OLED, belinya pun second, nggak pernah rusak kecuali ganti baterai Joy-Con-nya aja. Kalau ada yang nanya kenapa nggak beli atau ganti yang OLED, ya karena saya takut burn in aja sih kalau yang OLED, dan Nintendo-nya juga dipakai anak. Jadi ya kebayang kalau misalkan dilempar sama anak layarnya pecah, waduh mahal kan. Jadi saya lebih anjurin ya beli Switch yang pertama atau yang kedua aja dan nggak beli yang Lite, karena ya kalau Joy-Con rusak, si mesinnya harus ikut diservis juga gitu. Harus diinepin juga. Dan kalau yang Lite gak bisa nampilin ke TV, gak bisa main bareng di layar yang besar. Kesimpulannya, jadi apakah dengan Nintendo Switch atau bahkan bawa-bawa yang lain kayak Steam Deck dan handheld berbasis Windows itu buat membasmi gaming di HP? Tentu aja enggak ya. Mobile gaming tuh ada tempat tersendiri, tempat khusus, bahkan kan banyak ya berbagai kejuaraan internasional berbasis gaming mobile. Bermain game di HP tuh menjadi tempat dan kesenangan tersendiri yang bisa kita nikmati dengan baik melalui sebuah perangkat yang jauh lebih mungil dibandingkan handheld konsol. Tapi tetap tahu batasannya, walaupun speknya tuh gila, atau 7 jutaan, banyak HP dilabeli HP gaming dan performa mantap. Itu tuh bukan buat menggantikan handheld konsol ya, tapi untuk memaksimalkan pengalaman bermain game di HP. Handheld konsol tuh hadir buat pengalaman gaming yang lebih imersif dan unik. Apalagi Nintendo Switch. Emang grafisnya mungkin ya nggak seberapa, tapi pengalaman yang diberikan tuh asik banget. Nggak cuman jari dan otak doang yang aktivitasnya. Nintendo Switch ini tuh memang nggak sesuperior Steam Deck atau berbagai konsol handheld berbasis Windows yang speknya gila banget. Tapi Nintendo Switch ini tuh bisa membawa kesenangan bukan dari jari, mata, dan otak saja, tapi hampir seluruh tubuh tuh ikut gerak. Apalagi dilengkapi oleh library game yang semua umur, family friendly, dan eksklusifnya tuh banyak. Apalagi ya kalau nyuguhin anak buat main game di Nintendo Switch tuh gak gampang ke distract kayak di HP. Kalau di HP kan ya bos main game, buka YouTube, buka TikTok, ya gak fokus lah gitu. Banyak keganggu dan malah main HP-nya tuh lebih lama dan gak cuman main game aja. Jadi memang harus ada budget tersendiri ya buat handheld konsol. Gak cuman maksain beli HP yang canggih atau baterai awetnya doang. Gak akan saling makan pasar kok. Contoh simpelnya nih, lihat aja Asus kan udah bikin Asus ROG Phone ya. Harganya mantap, performa dan experience-nya juga oke gitu. Tapi kan Asus juga bikin ROG Ally gitu. Sebuah handheld konsol yang berbasis Windows. Yang harganya tuh kira-kira yang sekarang yang bukan Ally X juga udah murah, udah di bawah 10 juta. Tapi gak bikin saling makan pasar tuh, ada pasarnya tersendiri kan. Oke, jadi gak usah lagi lah banding-bandingin ini handheld konsol, ini gaming mobile di HP ya. Itu tuh beda banget. Oke, jadi sekian aja ya untuk video kali ini. Kalau misalkan pengen ada yang ditanyain bisa komen tulis di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.